Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Udiri Rizkyayuwana dengan NIM J00240007 dan dari kelompok K3. Di sini saya akan memaparkan laporan anatomi dari blok kardiovaskular, kardiorespirasi. Untuk laporan pertama yaitu terkait traktus respiratory superior. Traktus respiratory superior itu tuh merupakan saluran pernafasan yang organ-organnya berada di luar dari kafum toraks. Itu ada nasus, faring, larynx. Yang pertama nasus. Nasus itu merupakan organ pertama dari saluran pernafasan. Yang pertama nasus eksternus, ini nasus di bagian anteriornya itu tuh tersusun dari os-os dan kartilago. Nah, untuk osnya sendiri ada os nasalis, os ethmoidalis, ethmoidea, dan juga os frontalis. Terus untuk kartilagonya itu ada kartilago septinasi, terus ada kartilago alaris mayor, dan juga ada kartilago alaris minor. Lalu juga ada processus lateralis dari kartilago septinasi. Terus untuk selanjutnya ada kavumnasi. Kavumnasi ini merupakan rongga hidung yang berbentuk baji memanjang. Lalu dia tuh apexnya tuh luas dan makin ke apex basisnya tuh luas dan makin ke apex tuh dia makin kecil. Nah, untuk di kavumnasi ini tuh ada pintunya yaitu apertura nasalis yang anterior dan juga posterior. Untuk apertura nasalis anterior namanya adalah nares, yang posterior namanya coanae. Lalu di kafum nasi ini terbagi jadi 3 regio, yaitu vestibulum nasi, regio respiratoria, dan juga regio olfaktoria. Kalau vestibulum nasi ini yang masih dilapisi kulit dan ada rambut-rambutnya. Kalau regio respiratoria ini tuh yang nanti dia sudah dilapisi oleh epitel respiratorius dan terdapat silia. Terus kalau regio olfaktoria ini yang ada epitel olfaktorianya. Terus selanjutnya ada septonasi. Septonasi itu yang membatasi hidung di tengah-tengah. Nah, untuk septonasi sendiri itu terdiri dari kartilago septinasi, terus ada vomer, di sini ini vomer, terus ada lamina perpendicularis dari os ethmoidale. Baik, selanjutnya ada dinding lateral dan sinus parastenalis. Nah, jadi di dinding lateral nasus ini tuh dia tuh dibagi oleh lengkungan-lengkungan tulang bertingkat yang disebut kongka. Yaitu ada kongka nasalis superior, kongka nasalis media, dan juga kongka nasalis inferior. Nah, itu tuh membagi kavum nasi itu menjadi 4 saluran udara, yaitu ada recessus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi inferior. Nah, untuk tiap dari tempat saluran udara ini tuh merupakan jalan keluar atau ostium bagi sinus-sinus tertentu. Nah, untuk sinusnya sendiri tuh ada dari sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sinus maxillaris, dan juga ada sinus sphenoidalis. Nah, yang pertama dari recessus sphenoethmoidalis, ini tuh merupakan muara dari sinus sphenoethmoidal. Terus meatus nasi superior ini merupakan muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Terus untuk yang meatus nasi yang media ini merupakan muara ada satu bangunan yang disebut bula ethmoidalis. Ini merupakan muara dari cellulae ethmoidalis medial. Lalu di bula ethmoidalis ini tuh terdapat hiatus semilunaris. Nah, hiatus semilunaris ini tuh merupakan muara dari sinus maxillaris. Terus di infundibulum ethmoidalis ini tuh terdapat muara dari sinus frontalis dan juga cellulae ethmoidalis anterior. Terus di meatus nasi yang inferior itu terdapat celah dari ductus nasolacrimalis. Terus untuk neurovaskularisasinya sendiri, arteri di hidung ini tuh berasal dari arteri karotis interna et externa. Kalau cabang dari karotis interna nanti dia tuh ada dari uh, yang eksterna itu ada dari spenopalatina, lalu juga arteri palatina mayor dan juga labialis mayor. Terus untuk cabang dari karotis interna itu tuh ada ethmoidalis yang anterior dan juga dari ethmoidalis posterior. Nah, untuk inervasinya sendiri, untuk penciumannya dia tuh nanti oleh nervus olfactorius.
untuk sensorik umumnya, dia cabang-cabang dari nervus ophthalmicus. Nah, yang nanti bercabang jadi nervus ethmoidalis anterior dan juga nas, nervus ethmoidalis yang posterior. Selanjutnya ada dari nasopalatinus yang merupakan cabang dari nervus maxillaris juga. Dan selanjutnya untuk otonomnya nanti sarafnya impulsnya akan dibawakan oleh nervus facialis 7 dan juga nervus maxillaris. Oh, juga untuk vena-venanya tuh namanya sama kayak arterinya. Oke, selanjutnya organ selanjutnya ada faring. Nah, faring ini tuh eh, dia tuh merupakan saluran muskulomembranosa yang dengan panjang 12 sampai 14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dengan kavitas oris menuju ke laring dan esofagus. Nah, faring sendiri ini tuh memiliki tiga parts yaitu nasofaring, orofaring dan juga laryngofaring. Nah, untuk nasofaring ini tuh dia terletak di posterior dari nasus dan superior dari palatum mole. Dia setinggi VC1 sampai 2. Kalau orofaring itu terletak di cavum oris, dia setinggi VC23. Terus kalau laryngofaring itu terletak di posterior dari laring, dia tuh setinggi VC3 sampai 5. Tanya untuk neurovaskularisasi dari pharynx itu dia tuh bagian atasnya berasal dari arteri karotis internal. Lalu eh, dia nih bagian bawahnya tuh berasal dari trunkus cervicalis, cabang dari arteri subclavia. Terus tonsilla palatina nih dia arterinya berasal dari ramus tonsillaris arteri facialis. Untuk venanya nanti plexus venae pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus yang di superior dan vena facialis serta vena jugularis di interna dan di interna vena jugularis interna di inferiornya. Nah, untuk inervasinya, sensoriknya akan dibawakan oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Terus untuk motoriknya itu oleh plexus pharyngeus oleh nervus vagus. Terus untuk laring, laring ini tuh merupakan saluran pernafasan, sphincter, organ, fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea. Nah, laring itu tuh terdapat kartilago sebagai skeleton laring. Nah, kartilagonya tuh ada kartilago tiroid, lalu ada kartilago krikoid, dan kartilago epiglotis sebagai kartilago besarnya. Untuk kartilago kecilnya itu ada kartilago ini kartilago arytenoidea, corniculata, dan juga cuneiform. Nah, untuk kavitas laring sendiri itu tuh dia tuh ada plica vestibularis. Plica vestibularis tuh merupakan lipatan membran mukosa yang meliputi ligamentum vestibularis. Lalu ada lima vestibulari. Lima vestibuli itu yang merupakan eh, celah antara plica vestibularis. Nah, selanjutnya ada plica vocalis. Ini itu merupakan lipatan yang meliputi ligamentum focale dan juga musculus vocalis. Terus ada prima glutis, itu merupakan celah terletak antara kedua plica vocalis. Terus untuk muskulinya, nah ini ada banyak muskulusnya. Yang pertama ada, mungkin saya akan sebutkan beberapa saja. Untuk membuka glotis atau rima glotidis, itu menggunakan musculus cricoarytenoideus yang posterior. Lalu untuk menutup glotis menggunakan musculus cricoarytenoideus yang lateral, dan juga musculus arytenoideus yang transversus, dan juga musculus thyroarytenoideus. Lalu untuk menegangkan ligamen fokale dia tuh menggunakan musculus cricotyroideus juga, arytenoideus juga. Terus untuk mengendurkan ligamen vokalis dia pakainya yang musculus thyroarytenoideus dan juga musculus vocalis. Lalu untuk membuka adductus laring dia menggunakan musculus thyroepigloticus dan menutup adductus laring menggunakan musculus arytenoideus yang obliquus. Nah, untuk fungsi laring
Nah, untuk fungsi laring itu yang pertama, dia tuh selama pernafasan normal, jadi muskul laring itu akan direlaksasi dan hematopoietis mengambil posisi sempit di seperti seperti A gini ya, seperti gambar A di sini dia terima glotidisnya tuh ngambil posisinya sempit. Terus kalau inspirasinya dalam atau inspirasi paksa, dia tuh plika vokalisnya tuh terabduksi dan rima glotidisnya tuh terbuka lebar. Terus vestibulum laringnya tuh terbuka. Nah, kalau yang fonasi, dia tuh plika vokalis terabduksi dan bergetar saat udara didorong di antaranya. Nah, vestibulum laringis tuh terbuka juga. Tapi ini plika vokalisnya tertutup dan juga selanjutnya kalau yang upaya penutupan itu yang terjadi plika vokalis dan plika vestibularisnya itu teraduksi, lima glotidis dan lima vestibularis tertutup. Terus plika vestibularisnya tertutup. Terus kalau menelan itu epiglotisnya tuh mengayun ke bawah menuju arytenoidea yang menyebabkan aditus laring menyempit. Terus untuk neurovaskularisasinya sendiri, dia arterinya tuh oleh arteri laringeal superior, inferior, dan juga arteri krikotenoidea, tiroidea. Terus kalau yang venanya, dia tuh oleh vena laringeal superior dan laringeal inferior. Untuk inervasinya, motorik oleh semua muskulus mendapatkan inervasi oleh nervus vagus, kecuali muskulus tiroideus mendapatkan inervasi dari ramus externus, nervus laryngeus superius. Terus untuk sensoriknya di atas plika vokalis dia tuh akan di inervasi oleh nervus laryngeus yang superius. Sedangkan kalau di bawah plika vokalis dia tuh akan di inervasi oleh nervus laryngeus yang recurrens. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah anatomi cor atau jantung. Yang pertama ada perikardium dan juga sinus perikardii. Jadi perikardium itu merupakan kantong fibroserosa yang membungkus dari jantung. Nah, dia itu merupakan pangkal-pangkal dari pembuluh darah juga, dan dia tuh kayak seperti pleuranya pulmo gitu. Nah, untuk perikardium tuh terdiri dari dua, yaitu yang fibrosum di bagian luar dan juga serosum di bagian dalam. Nah, fibrosim tuh untuk melindungi cor, membatasi gerak cor, dan juga menjaga cor agar tetap pada tempatnya. Sedangkan kalau yang perikardium serosum, dia itu terdapat dua lamina, yaitu lamina parietalis perikardii dan juga lamina visceralis perikardii. Nah, untuk lamina visceralis ini yang langsung menempel di jantungnya. Sedangkan untuk lamina visceralis perikardii itu dia eh, enggak, lamina parietalis perikardii itu yang menempel dengan perikardium yang fibrosum. Nah, di antara kedua lamina ini tuh terdapat suatu celah yang berisi dengan cairan serosa. Fungsinya dia tuh untuk agar jantung tidak mengalami gesekan yang berlebih. Terus selanjutnya ada sinus perikardii. Sinus perikardii itu jadi ada sinus obliquus perikardii dan juga sinus transversus perikardii. Sinus obliquus perikardii ini merupakan refleksi yang berada di tempat di mana ada vena cava superior, vena cava inferior, dan juga vena pulmonalis yang memasuki jantung. Terus kalau yang sinus transversus itu tuh tempat alur di mana aorta dan juga arteri pulmonalis tuh meninggalkan jantung. Selanjutnya ada neurovaskularisasi dari perikardium itu oleh arteri perikardioprenica, cabang dari arteri torakisika interna. Terus untuk venanya dia tuh dibawa oleh vena perio perikardioprenica juga. Terus untuk inervasinya dia oleh nervus phrenicus dan juga truncus sympathicus nervus vagus. Selanjutnya eh ini keconnya untuk letak anatomisnya dia tuh batas-batasnya tuh di kanan atas dia akan ini kanan atas dia akan berada di sisi C2 di parastenalis dextra. Terus untuk kiri atas dia akan ada di SIC2 parastenalis sinistra. Terus untuk kanan bawah dia akan berada di SIC4 linea parastenalis dextra. Terus untuk yang kiri bawahnya dia akan berada di SIC5 linea mid clavicularis yang sinistra.
Nah, jadi jantung itu tempat jantung tuh keberadaannya dia tuh difiksasi oleh beberapa ligamen. Nah, ligamennya tuh ada yang pertama ligamen yang memfiksasi dia ke sternoperikardiak ke sternum yaitu ligamen sternoperikardiaka. Terus ada yang memfiksasi dia ke eh, Processus sipoideus yaitu ligamen sipoperikardiaka. Terus ada ligamen yang memfiksasi dia ke diafragma itu namanya perikardioprenika. Terus ligamen yang memfiksasi dia ke vertebra, vertebrae itu namanya vertebroperikardiaka. Ligamen vertebroperikardiaka. Terus untuk struktur eksternalnya sendiri, nah, struktur eksternalnya sendiri, dia tuh terdapat basis, lalu juga ada fasies diafragmatika, dan juga ada fasies pulmonalis di sampingnya, yaitu pulmonalis sinister sama dexter. Untuk fasies pulmonalis sinister nantinya dia akan membentuk suatu impresio di pulmo sinistra. Terus untuk dan terakhir ada fasies anteriornya. Nah, selanjutnya ada skeleton cordis. Nah, skeleton cordis ini tuh yang tempat eh, melekatnya miokardium sebagai kerangka dari cor itu sendiri. Nah, dia tuh tempat pelekatan katup-katup jantung juga. Nah, struktur internal cornya. Selanjutnya yang pertama ada atrium dexter. Nah, di atrium dexter ini tuh bagian halusnya tuh namanya sinus venarum cavarum. Sedangkan bagian kasarnya ini disusun dari musculus pectinati. Nah, di sini terdapat suatu fossa, yaitu fossa ovalis. Nah, dia tuh merupakan obliterasi dari foramen ovalis yang dulunya tuh pada saat masih di janin, ini tuh dia tuh foramen bentuk lubang, dia tuh mengalirkan darah dari atrium dextra ke sinistra. Terus ini di sampingnya tuh di sekitarnya ada suatu peninggian yang disebut dengan nimbus fossa ovalis. Terus selanjutnya ada auricula dextra. Ini tuh nanti fungsinya ketika ada isinya tuh nanti bisa melebarnya tuh lebih banyak. Terus ada ini muara-muara dari yang memasuki atrium dextra. Yaitu yang pertama muara dari vena cava superior itu ostium di sini nanti ada ostium vena cava superior, lalu ada ostium vena cava inferior, terus ada valvula venus coronarii atau disebut juga dengan valvula tebesi dan ada valvula venae cava inferior yang disebut juga dengan valvula Eustachi. Terus selanjutnya ventriculus dexter. Nah, ventriculus dexter ini tuh dia tuh tersusun dari suatu ruangan kasar yang disebut trabecula canae. Nanti itu terdiri dari tiga jenis trabecula canae, yaitu ada musculus pectinati, musculus papillaris, dan juga terdapat trabecula septomarginalis. Nah, trabecula septomarginalis ini tuh nanti tuh sebagai tempat bundle of His. Nah, terus ada rigi-rigi biasa yang menonjol. Terus ada ini tuh terdapat ostrium trunci pulmonalis. Selanjutnya untuk atrium sinister ini tuh muara-muara dari vena muara-muara dari vena-vena ya, vena-vena pulmonalis. Nah, untuk yang memasuki atrium sinister ada dua vena pulmonalis dextra, terus satu buah vena pulmonalis sinistra yang superior dan satu buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Nah, di sini tuh juga terdapat bekas ya, yaitu fossa ovalis dan juga terdapat auricula sinistra juga. Terus selanjutnya ada neurovas. Oh ya, saya lupa menambahkan, jadi di sini ada ventriculus sinister juga. Dia tuh nantinya akan membentuk apex cordis atau yang biasanya nanti digunakan di IPPA untuk mengecek denyut jantung. Nah, dia tuh miokardiumnya tuh sangat tebal karena dia tuh akan memompa darah tuh ke seluruh tubuh. Dan juga dia tuh ada ostium aorta karena dia akan memompa darah ke aorta. Dan juga terdapat musculus papillaris juga. Terus untuk selanjutnya adalah neurovaskularisasi dari jantung.
Baik, kalau di jantung itu ada yang namanya cardiac cycle. Nah, cardiac cycle ini tuh dia tuh peredaran darah melalui jantung. Kalau jantung yang kanan ini tuh yang ke pulmo, sedangkan jantung kiri tuh memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, eh, jadi kalau jantung berkontraksi itu akan terjadi sistol, yaitu nanti aorta dan juga arteri pulmonalis, enggak, yaitu nanti ventrikel-ventrikelnya tuh saling ventrikel-ventrikelnya tuh kontraksi atau memompa, sedangkan kalau diastol tuh pengisian kembalinya. Nah, untuk neurovaskularisasi jantung itu sendiri, jantung tuh divaskularisasi oleh arteri koronaria. Nah, di sini jadi itu arteri yang aorta ascendens itu tuh akan masuk ke jantung dan menjadi arteri koronaria, yaitu koronaria dextra dan juga koronaria sinistra. Untuk koronaria dextra, nantinya dia tuh akan bercabang membentuk pertama ramus nudus sinu arteri atrialis, terus ada cabangnya lagi yaitu ramus marginalis dextra, dan juga dia nanti ke belakang dia akan di sulcus ventricularis yang posterior. Terus yang ini koronaria sinistra, dia tuh akan memutar gini ke bagian dari basisnya, dia akan membentuk ramus circumflexa. Nah, selanjutnya di sini dia di sulcus interventriculis ventricularis yang anterior, dia tuh akan menjadi ramus interventricularis anterior. Nah, dan juga dia ada dari ramus interventricularis anterior, dia akan bercabang ke ramus lateralis. Terus untuk vena-vena dari jantung ini tuh nantinya dia akan bermuara ke ini ke sinus coronarius. Nah, muara-muaranya tuh kayak dari vena cardiaca parva, vena cardiaca mana, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, dia bermuara ke sini. Dan nantinya nih akan masuk ke atrium dextra. Terus untuk di jantung itu tuh ada suatu sistem conductance cordis. Nah, dia tuh prosesnya yang pertama tuh impulsnya tuh akan dihasilkan oleh SA node. Jadi SNO itu akan menghasilkan impuls. Nah, impuls ini tuh akan membuat atriumnya ini berkontraksi. Nah, kontraksi dari atriumnya itu akan mengaktifasi dari AV node ini untuk mengirimkan impuls melalui bundle of His. Nah, dia tuh pertama lewat sini dulu, kayak terbagi menjadi kursus dextrum dan juga sinistrum. Lalu setelah itu masuk melalui tadi trabekula septomarginalis, dia menjadi bundle of His dan nanti akan disalurkan ke serabut-serabut Purkinje dan juga ventrikelnya nanti dapat berkontraksi. Selanjutnya ke topik terakhir dari laporan praktikum anatomi, yaitu anatomi tentang anatomi respiratorius yang inferior. Yang pertama tuh ada trakea. Jadi letaknya sendiri, trakea tuh terletak di setinggi VC6 sampai VTH eh, 4 atau 5. Nah, dia tuh ada trakea pars cervicalis dan juga pars thoracalis. Untuk penyusunnya sendiri dia tersusun dari cartilago trachealis, ligamen anulare trachealis, musculus trachealis pada bagian posteriornya, dan juga jaringan pengikat elastis. Nah, nantinya trakea ini tuh pada VTH 4 atau 5 dia tuh akan bercabang membentuk bronkus. Nah, cabangnya tuh dinamakan bifurcatiotrachea. Nah, pada dalamnya tuh terdapat suatu peninggian yang disebut karina yang fungsinya sebagai reseptor batuk dan juga iritan. Untuk vaskularisasinya, dia tuh akan divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior dan juga drainase limfanya dia akan melalui vena laryngeal inferior yang akan bermuara ke vena laryngeal inferior. Plexus thyroideus. Terus inervasinya itu dia berasal dari kalau nervus kalau
inervasi simpatiknya dia akan berasal dari trunkus simpaticus. Sedangkan yang parasimpatisnya dia dari nervus vagus dan juga nervus laryngeus recurrens. Terus selanjutnya ada bronkus. Nah, bronkus itu tuh terdapat percabangannya, yaitu bronkus primarius, ini yang dari trakea, dua ini namanya bronkus primarius, terus ada bronkus secundus lobaris, yaitu percabangan dari bronkus primarius itu. Nah, selanjutnya dibagi lagi jadi bronkus tertius, bronkus terminalis, dan juga bronkus respiratorius. Nah, nah, untuk yang bronkus primarius sampai bronkus terminalis ini merupakan conduction zone. Sedangkan yang bronkus respiratoris ini merupakan respiratory zone. Nah, untuk bronkus primarus sampai lobaris dan juga segmentalis, itu terdapat cartilago. Sedangkan mulai dari bronkus terminalis itu sudah tidak terdapat cartilago lagi. Selanjutnya, ini ada perbedaan dari bronkus primarius yang dextra dan sinistra. Untuk yang dextra tuh dia tuh lebih panjang, lebih lebar, dan juga lebih tegak. Sehingga dia kalau terjadi infeksi, biasanya dia tuh lebih parah di bronkus primarius dextra. Sedangkan kalau bronkus primarius sinistra, dia tuh lebih, sorry, tadi dextra lebih pendek. Kalau bronkus primarius sinistra itu yang lebih panjang, sempit, dan juga dia tuh lebih datar. Untuk bronkus secundusnya sendiri, antara dextra dan sinistra juga terdapat perbedaan. Karena yang pertama tuh dari jumlahnya. Kalau di bronkus primarius dextra tuh 3, bronkus primarius sinistra tuh 2. Karena ada perbedaan jumlah lobus pulmonya. Kalau di dextra itu kan terdapat 3 lobus pulmo, sedangkan di sinistra hanya terdapat 2 lobus pulmo. Terus letak skeleptopisnya, kalau dextra tuh di VTH5, sedangkan kalau sinistra tuh di VT4. Untuk penamaannya sendiri, kalau di dextra tuh ada bronkus eparterialis sama hiparterialis, sedangkan kalau di sinistra tuh semuanya hiparterialis. Terus bronkus tertius itu tuh jumlah bronkus tertius tuh tergantung jumlah segmen paru. Nah, kalau di Dexter tuh ada 10 bronki, sedangkan kalau di Sinister itu cuma hanya 8 atau 9 bronki. Selanjutnya dari bronkus respiratorius nantinya dia akan disalurkan ke ductus respiratorius, melanjut ke saccus alveolari dan juga menuju alveolus. Selanjutnya pulmo. Nah, pulmo tuh ada terdapat basis, ada apex, dan juga ada 2 fasies, yaitu fasies costalis dan juga mediastinalis. Terus ada 3 margo, yaitu margo anterior, terus margo posterior, dan juga margo inferior. Yang pertama ada pulmodexter. Nah, pulmodexter ini tuh letaknya ada 3 lobus. Nah, dia tuh yang superior tuh ada di SIC2, medius SIC4, dan inferius SIC6. Dia tuh terdapat 10 segmen tertius bronki. Nah, dia tuh terdapat eh ini terdapat visura oblik pulmonalis dextra dan juga visura, jadi dia terdapat visura oblik pulmonalis dextra ini yang merupakan di antara lobus yang medius dan juga inferius. Lalu di antara medius yang superius dan medius terdapat visura oblik horizontalis pulmodextra. Lalu di sini tuh ada eh masuk dari arteri pulmonalis, ini tempat keluar dari vena pulmonalis dan juga masuk dari bronchiolus. Terus di sinistra, maaf ini harusnya sinistra tapi belum diganti. Itu terdapat 2 lobus, yaitu eh, dia tuh nanti tuh ada 8 sampai 9 segmen dari bronchus tertius. Nah, dia tuh cuma terdapat satu visura yaitu visura oblik pulmonaris sinistra. Terus itu terdapat lingula pulmonalis ini yang di sini. Terus selanjutnya ada hilum et radix pulmo. Nah, jadi itu radix itu merupakan kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Radix itu ditutupi oleh pleura parastinalis, pleura parietalis, pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Nah, untuk hilumnya, dia tuh nanti tuh akan dilewati kalau dia dextra dari atas ke bawah itu ada bronchus eparterialis, arteri pulmonaris, dua bronchus hiparterialis dan juga vena pulmonalis. Sedangkan kalau yang
Sinistratum tidak dilatih oleh bronkus epiarterialis. Selanjutnya untuk neurovaskularisasi, untuk fungsional akan dibawakan oleh arteri vena pulmonalis, untuk nutritifnya itu arteri vena bronchialis. Inervasinya oleh plexus pulmonalis. Selanjutnya pleura. Nah, lapisan pleura itu ada pleura parietalis, pleura visceralis, dan juga cavum pleura. Nah, cavum pleura kan terletak di antara pleura parietalis dan juga visceralis. Dia itu terdapat suatu cairan juga untuk mengurangi gesekan pleura. Terus untuk pleura parietalis, dia itu terdapat beberapa pars, yaitu ada pars cervical, pars costal, pars diafragmatikal, dan juga pars mediastinal. Untuk neurovaskularisasinya, untuk pleura parietalis dia pars mediastinalisnya tuh oleh arteri perikardioprenica karena kan dekat dengan jantung. Terus untuk diafragmatika dia akan divaskularisasi oleh arteri perikardiaka superior dan juga muskuloprenica karena dia dekat dengan diafragma. Terus costalis akan diinervasi oleh arteri intercostalis. Selanjutnya untuk pleura visceralis dia tuh akan divaskularisasi oleh arteri bronchialis cabang dari aorta descendens karena kan pulmo kan inervasinya dari arteri bronchialis, makanya pleura visceralis karena dekat dengan pulmo dia akan diinervasi oleh arteri bronchialis juga. Terus kalau drainase venanya, pleura parietalis tuh venanya akan bersatu dengan vena sistemik di dinding toraks yang berdekatan. Sedangkan kalau yang visceralis dia akan bermuara ke vena pulmonalis. Untuk inervasinya sendiri, parietalis tuh oleh GSA, dia timbul nyeri, sedangkan kalau visceralis GVA yang tidak timbul nyeri. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.